Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Nando Adinata Santoso dengan NIM 011, yang kedua Wildan Filmi dengan NIM 016, dan yang ketiga Novia Rahmawarini dengan NIM 018, dan yang terakhir Diki Amalia dengan NIM 077. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah karena kebesarannya dan keagungannya yang mutlak, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersirat adalah sesuatu yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, baik dan kebesaran alam ini. Proses terciptanya makhluk hidup, tumbuhan yang berbeda warna, rasa, serta bentuknya. Yang tersurat adalah apa-apa yang terdapat di dalam kedua pedoman utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara garis besar ayat-ayat Allah dibedakan menjadi dua, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauliyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang Allah firmankan dalam kitab-kitabnya. Di dalam ayat kauliyah memuat bermacam-macam aspek seperti cara beribadah kepada Allah, cara mengenal Allah, cara menjalin hubungan dengan sesama manusia lain, cara memperlakukan alam, dan masih banyak lain lagi aspek yang lainnya. Kemudian ayat kauniyah adalah ayat-ayat atau tanda-tanda Allah, yaitu segala ciptaannya yang ada di semesta ini. Berikut juga isinya: semua peristiwa, fenomena, kejadian yang ada di dalam ini, dan semua yang terjadi merupakan bagian dari ayat kauniyah. Hakikat ayat-ayat Allah. Jadi dalam Al-Quran keberadaan dan keesaan Allah beserta sifatnya dengan jelas dapat kita ketahui apabila kita dapat merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang ada di dunia ini. Dalam Al-Quran semua hal yang menunjukkan kesaksian disebut sebagai ayat-ayat yang memiliki arti bukti yang kebenarannya telah teruji. Pernyataan kebenaran dan pengetahuan mutlak, sehingga ayat-ayat Allah terdiri dari semua yang ada di alam semesta ini yang menampakkan dan memberitahukan pada keberadaan dan sifat-sifat Allah. Mereka yang mengerti bahwa seluruh alam semesta ini hanya terdiri dari ayat-ayat Allah adalah mereka yang dapat mengamati dan selalu mengingat akan hal tersebut. Allah telah mendorong manusia agar dapat mempelajari dan melihat seluruh alam semesta dan seisinya, karena dari situlah Allah menunjukkan kebesaran kepada makhluknya. Pada umumnya inilah yang dilakukan oleh pengembangan iptek, bahwa mereka melakukan observasi agar menemukan jawaban dari pertanyaan bagaimana proses itu terjadi. Memahami alam semesta ini dapat diartikan sebagai membaca ayat Allah, karena dalam Al-Quran sendiri semua proses yang terjadi di alam semesta sering disebut sebagai ayat Allah. Oleh sebab itu manusia memiliki kewajiban untuk bisa memahami ayat-ayat Allah, mengenal Sang Pencipta yang menciptakannya dan segala sesuatu yang lainnya, mendekatkan diri kepadanya dan menemukan arti keberadaan dan kehidupannya. Semua yang ada di alam semesta ini, kehidupan manusia, atom yang merupakan materi terkecil, kesesuaian kosmik di alam semesta, semua adalah ayat-ayat Allah, dan semua berjalan atas kendali Allah dan menaati hukum-hukumnya. Dalam mengenal dan menemukan ayat-ayat Allah membutuhkan kerja keras. Hal tersebut dapat terjadi sesuai dengan tingkat pemahaman nalar setiap orang masing-masing. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 10-17 yang berbunyi, Dialah yang telah menurunkan air hujan dan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempatnya kamu menggembala ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh langit dan bumi akan ditundukkan Allah bagi umat manusia dengan sains yang diterapkan, dengan teknologi yang akan diberikan kepada mereka yang menggunakan akal pikiran. Pemikiran mengenai bagaimana dan mengapa yang melibatkan semua proses di langit itu menyebabkan munculnya cabang baru dalam sains yang diberikan nama astrofisika, yang kemudian bersama astronomi menciptakan konsep-konsep kosmologi. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya adalah kesatuan antara ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau yang biasa kita kenal sebagai wahyu. Sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat Allah yang merupakan seluruh alam semesta. Ayat-ayat ini berupa makhluk hidup, benda, peristiwa, maupun kejadian dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini. Seperti pada bagan, terdapat ilmu Allah, yaitu ilmu ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Bisa dilihat sendiri di bagan tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah segala sumber ilmu. Kemudian Allah menurunkan ilmunya dalam bentuk ayat-ayat kauniyah yang berupa alam semesta dan juga ayat-ayat qauliyah, yaitu wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita ketahui. Dari kedua ayat tersebut terciptalah pengetahuan. Kemudian pengetahuan tersebut dilakukan penelitian sehingga muncullah teori-teori yang kemudian terciptalah ilmu pengetahuan kebenaran ilmiah. Dalam memberikan ilmunya, Allah menggunakan dua cara. Yang pertama melalui jalan resmi, yaitu berupa wahyu yang diberikan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril yang disebut ayat-ayat qauliyah. Dan yang kedua adalah dengan jalan tidak resmi, yang diberikan langsung kepada makhluknya melalui ilham tanpa perantara malaikat Jibril yang disebut juga dengan ayat kauniyah, baik berupa benda ataupun lain sebagainya. Interkoneksitas dalam memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Manusia untuk memahami ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah ini yang disebut juga keniscayaan. Manusia diperintahkan oleh Allah bukan hanya untuk memahami ayat-ayat qauliyah, tetapi juga memahami ayat-ayat kauniyah dengan melihat fenomena alam yang merupakan ayat Allah yang seharusnya dieksplorasikan, digali sedalam-dalamnya untuk mendekatkan diri manusia kepada kemahakuasanya. Dengan melihat ayat qauliyah ini akan memberikan petunjuk bagi kebenaran ayat. Ayat kauniyah misalnya seperti surat An-Nur mengisyaratkan terjadi hujan, dan surat Al-Ankabut 29-20 menjelaskan tentang pergantian siang dan malam atau rotasi bumi. Hujan terjadi karena proses air penguapan di permukaan bumi. Akibat dari panas matahari, uap air tersebut akan melayang ke udara sampai atmosfer dan terkumpul akibat dorongan angin. Terkumpul menjadinya gelap dan menjadi awan gelap gulita. Saat awan terkumpul menjadi gelap dalam mengalami penurunan suhu atmosfer, maka air dalam bentuk uap ini berubah menjadi bentuk jalan kembali turun sebagai hujan. Penjelasan tentang proses terjadinya hujan terdapat kita temui dalam surat An-Nur 24 ayat 43. Dalam ayat tersebut dijelaskan proses terjadinya hujan yang diisyaratkan dalam kalimat, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan kemudian mengumpalkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikan bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya." Ayat tersebut menjelaskan bahwa awan terbawa oleh pergerakan angin sehingga awan akan berkumpul menjadi banyak dan kemudian bergumpal-gumpal.
Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian antara proses terjadinya hujan di alam semesta dengan proses yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran menandakan bahwa antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah memiliki interkoneksi. Hal ini merupakan suatu sunatullah yang terus-menerus tidak terputus. Baik, dari kesimpulan yang kita rangkum dalam materi ini, yaitu ayat-ayat Allah terdiri dari semua yang ada dalam semesta ini, yang menampakkan dan memberitahukan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Karena dari situlah Allah menunjukkan kebesaran kepada makhluknya. Secara garis besar, ayat-ayat Allah dibedakan menjadi dua, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat Allah merupakan seluruh alam semesta. Ayat-ayat ini berupa makhluk hidup, benda, peristiwa, maupun alam semesta, dan kejadian, dan lain sebagainya. Ayat kauniyah dan ayat kauniyah memiliki berkaitan yang sangat erat karena memang keduanya merupakan satu kesatuan keterkaitan tersebut dalam dibuktikan dengan proses terbentuknya ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dan terima kasih atas presentasi dari kelompok 2 tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.